Monggo Pinara. Halo Sobat RRI. Halo. Kita balik lagi di podcast Pinara. Pinara. Monggo Pinara. Monggo. Yoi. Oke. Waduh, ini bau-baunya udah bau-bau kue kering, terus baju baru. Nastar jangan lupa. Oh, nastar kastengel gitu kastengel. ya. Artinya apa sih, Rek? Artinya kita bentar lagi mau mendekati Lebaran. Wedih, siap-siap Lebaran nih Yoi. ya. Gimana persiapan kamu Lebaran? Jadi persiapan aku Lebaran sih udah banyak banget yang aku pikirin. Dari mulai keperluan rumah ya, dari mulai baju, makanan, terus biasa ya kalau Lebaran kita kan nyiapin apa ya, buat anak-anak tuh loh. Oh, angpau. Angpau. Bukan semacam THR. itu, THR gitu. Banyak banget ya kalau kamu. Iyalah, harus semuanya tuh harus disiapin Oke. Lebaran. Karena kan Lebaran itu kan setahun sekali ya, jadi harus prepare semuanya, apapun itu. Dan kamu beli baju baru tuh di Lebaran ya? Iyalah, Ih, ribet harus. banget ya. Ngapain gitu loh? Kan toh juga baju-baju Lebaran kamu kan pasti udah banyak ya di tahun-tahun sebelumnya yang masih bagus, yang masih bisa dipakai lagi. Ngapain juga kamu beli gitu ya? Mendingan kita ngehemat budget gitu buat masa depan yang lebih gemilang. Wis. Tapi itu kan momen. Kayak aku nggak mau kelewat momen, Bil. Jadi emang kalau Lebaran tuh harus totalitas. Jadi gimana ya, mulai dari baju, terus celana, apapun itu ya, itu harus pokoknya yang harus baru yang nggak harus baru gitu ya. Bisa kamu tuh kayak mempertahankan sesuatu yang udah ada dijadikan baru gitu, kelihatan baru gitu. Contohnya kayak dicuci. Nggak harus beli baju baru gitu loh. Terus bedanya Lebaran sama hari-hari biasa apa kalau gitu? Ya nuansanya aja sih, maksudnya silaturahminya udah gitu. Yang penting kan terkait silaturahmi. Iya, walaupun bukan intinya bajunya gitu ya. Walaupun intinya silaturahmi ya, tapi kan tetap penampilan dan apapun itu ya, itu memang harus new kan, start kan. Ibaratnya kan mulai dari nol nih. Jadi kan semuanya harus disiapin. Gini deh, Rere. Jadi gini deh, mendingan kamu daripada kayak hidup yang boros gitu ya. Di zaman sekarang mendingan kamu itu kayak menerapkan namanya Yono. Waduh. You know Yono? Yono apaan? Yono. Kenal nggak sama si Yono? Kenalnya si Yono Bengkel. Ada Yono istilah apaan sih, Yono. Bil? Yono jadi itu you only need one. Cukup satu. Setia pada satu. Wih. Kalau bisa satu ngapain? Banyak gitu ya. Ini apa sih? Passion ya. Ini bukan tentang Oke. Yono tadi balik lagi ke Yono. Yono tuh gimana sih? Yono, you only need one. Jadi You kamu only tuh need butuh satu aja gitu loh. Misalnya kamu baju ya, ya udah baju cukup satu. Misalnya kalaupun kamu mau beli ya udah satu. Tapi kalau masih bagus yang dulu-dulunya ya udah dipakai yang dulu-dulunya aja gitu. Jadi Yono itu lebih kayak menerapkan sistem yang lebih lebih hemat gitu ya. Lebih kamu membeli barang-barang ataupun mencoba hal baru yang intinya tuh lebih menghemat gitulah ya. Tapi Gitu. satu pertanyaan, emang Yono penting? Penting dong. Karena kamu perlu mempertimbangkan kedepannya gitu ya. Lebih untuk mempertimbangkan kedepannya. Ya jadi benar-benar penting gitu loh Yono. Daripada kamu hidup yang tidak-tidak gitu ya, dengan mengobrol-ngobrol ya kan. Mengobrol-ngobrol, boros. Karena YOLO ya, kamu tuh YOLO gak sih? Iya emang. Jadi kan emang kita kan hidup sekali ya. You only live once. YOLO. Tapi untuk momen Lebaran kan, apalagi ya, momen-momen Lebaran itu emang semuanya harus serba baru. Itu menurutku pribadi ya, ini disclaimer dulu nih, tulisannya ada di bawah nih. Tulisannya ada di bawah. Menurutku tuh hal yang wajar dan memang harus gitu, baru. Ya nggak juga gitu loh. Yang jelas itu kita perlu untuk mempertimbangkan ke depannya gitu ya. Dengan adanya Yono, karena you only need one, jadinya tuh lebih kamu tuh bisa kayak memprioritaskan gitu loh. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi kamu tuh lebih berdasarkan kebutuhan, bukan pada keinginan. Kalau misalnya kamu tuh beli yang barang-barang yang misalnya Lebaran nih, aku pengen beli baju baru, berarti kan itu keinginanmu, bukan kebutuhan ya kan? Tapi itu kan momentum.
Tapi ya nggak bisa gitu, Re. Itu namanya hidup boros. Nggak juga sih. Itu kan momentum, kita kan nggak hari-hari kan seperti itu. Apalagi momennya lebaran, lagi-lagi balik lagi momen lebaran. Jadi memang momen lebaran tuh harus serba baru. Udahlah, munculnya gaya hidup Yono ini YOLO. contohnya kayak YOLO. kamu gitu ya, YOLO. kayak kamu yang Aku tim hidup YOLO. boros. Aku tim Yono YOLO. sih ya. Oke. Daripada kayak misalnya kamu tuh kayak aduh berdebat gitu ya, Yono, YOLO, Yono, YOLO. Yang jelas Yono itu lebih bagus gitu. Karena Yono ini muncul adanya karena anak-anak seperti kamu gitu ya, yang hidupnya itu hedonisme gitu kan Enggak ya. juga. Anak-anak zaman sekarang Enggak itu juga kayak dong. hedon banget gitu, ngafe, beli kopi, beli parfum, beli baju gitu ya kan, nongkrong setiap hari That's gitu. lifestyle, Bill. No. That's lifestyle. Dan menurutku soal balik lagi ke YOLO atau Yono ya. Cuma kalau lebih detailnya gimana, mungkin kita bisa tanya teman-teman ya. Boleh deh, kita buktikan. Kita Ini buktikan. tim siapa nih yang kuat? Mau Yono atau YOLO gitu ya? Oke. Kita lihat sama-sama. Oke. Yono ya, atau yang kita sebut kepanjangannya itu adalah you only need one. Jadi intinya kita tuh cuma butuh satu, terutama dalam hal ekonomi ya Mas ya. Kita tuh intinya berusaha gimana mungkin nggak usah boros-boros lah, nggak usah beli apa yang kita tuh nggak perlu gitu kan. Kalau dari aku pribadi Mas, sebagai cewek ya yang sebenarnya ada jiwa borosnya gitu ya, tapi aku sendiri setuju banget sama ini. Karena apalagi di masa yang modern ini, fast beauty atau fast fashion, jadi kayak banyak banget produk-produk kecantikan yang keluar, dan itu dalam jangka waktu yang pendek, yang sebenarnya kita nggak perlu kok untuk beli itu, cuman karena memang viral aja dan belum tentu juga itu cocok di kita. Tapi ya itu karena viral dan kayaknya bagus deh, akhirnya kita beli, habis itu kita coba, nggak cocok, akhirnya nyesel. Nah, jadi menurutku Yono ini, prinsip Yono ini bagus banget untuk diterapkan kepada anak-anak Gen Z ya, khususnya biar kita tuh bisa lebih kritis. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan? Kita tuh pengen beli ini karena ini adalah kebutuhan kita atau hanya karena keinginan kita. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan uang, menggunakan apa yang kita punya kepada barang-barang yang sebenarnya itu hanya untuk memuaskan keinginan kita aja, bukan apa yang kita butuhkan. Menurutku gaya hidup Yono itu merupakan gaya hidup yang membuat konsumen mempertimbangkan secara penuh. Jadi istilahnya sederhana gitu. Jadi untuk membeli sesuatu itu harus dipikir secara penuh. Menurutku positif karena bisa berhemat. Terus kan kebanyakan orang-orang itu beli barang tapi tidak dibutuhkan, jadi kadang numpuk, kadang nggak guna, seperti itu. Yono ya, Yono ini kan sebenarnya kayak ini itu berbanding terbalik dari tren YOLO. Jadi YOLO itu kalau bahasa Jawanya yes urip among pisan gitu kan, lost gitu aja kan, mau apa hidup cuma sekali, kalau nggak muda juga cuma sekali kayak gitu. Jadi kita harus foya-foya atau mungkin ya kita cobain dulu aja sewaktu masa muda, nanti kalau udah tua nggak bisa nyobain. Jadi gimana? Itu tadi kan udah tahu gimana jawaban dari teman-teman. Kayaknya dominan ke Yono sih daripada YOLO. Enggak gitu sih, ya. tadi juga ada yang YOLO juga sih, banyak. Jadi ada dua kubu nih ya. Iya. Kubu apa? Kubu YOLO sama kubu Yono. Okay. Tapi menurutmu Bill, soal kamu kan ini ya, tadi nyebutin tim Yono ya. Iya dong. Positifnya aku apa tim sih? Yono. Positifnya apa emang? Positifnya yang pertama adalah itu tadi, kita bisa menentukan prioritas mana yang menjadi kebutuhan sama keinginan. Kalau Yono, tim Yono ini lebih mengutamakan pada kebutuhan. Jadi kalau beli barang lebih kayak mana sih yang aku butuhkan daripada keinginan. Lebih ke yang primer dulu deh, kebutuhan primer dulu daripada kebutuhan sekunder atau tersier gitu ya. Terus yang kedua, kalau si Yono ini ya, kalau misalnya si YOLO ini kan lebih mengutamakan kebebasan, ya nggak sih? Kamu kebebasan gitu kan, kayak mau beli apa gitu. Enggak juga, ini kalau pendapatku ya Bill. Pendapatku soal YOLO itu kita lebih bisa memaknai hidup. Wah, gila ya kan, memaknai hidup. Jadi you only live one, jadi tetap living life. You only live one. Oke, sorry. Itu bagian itu bisa di-cut ya kali ya. Bisa di-cut itu, tolong editor.
You only live once, ya kan. Jadi hidupmu cuma sekali. Jadi ya totali aja apapun itu. Kalau dampak positifnya soal YOLO itu, kita lebih bisa mengikuti tren yang ada. Namanya juga manusia kan, kita mengikuti dinamika ya. Oke, tapi juga kalau kita ngikutin tren terus, itu juga nggak baik jatuhnya ya kan. Kayak apa ya, jatuhnya tuh kan FOMO ya kan, fear of missing out ya, mana di situ juga banyak, menurut aku ya, banyak lebih mengandung negatifnya. Contohnya apa? Misalnya kita ngikutin tren kayak ini nih, beli barang banyak. Cakep. bukan. Beli barang banyak gitu ya. Itu justru malah kayak ya udah gitu. Kalau nggak salah nih ya, ada tren yang bisa kamu ikutin. Justru beli barang ada tantangan itu no buy challenge. Kalian ikutin nggak sih teman sobat RRI? Ada no buy challenge di tahun 2025 ini. Jadi ya hampir sama, no buy challenge itu kayak YONO gitu, menerapkan sistem YONO, you only need one gitu ya. Jadi kayak tantangannya itu kamu beli satu barang lebih kepada kebutuhan. Jadi kamu beli barang itu berdasarkan kebutuhan daripada keinginan itu tadi. Jadi no buy challenge. No buy challenge ini bukan berarti kamu nggak boleh beli apapun gitu ya, tapi kamu boleh beli berdasarkan kebutuhan kamu gitu. Oh, Rere. jadi ini ya apa ya, based on kebutuhan ya. Yes, based on need gitu. Tapi kalau boleh ngomong sedikit ya soal, karena aku tim ini ya, tim YOLO ya. Karena aku tim YOLO di sini. Based on kapasitas sih sebenarnya. Nggak harus kamu memaksakan untuk tren ini kamu ikutin, nggak. Based on kapasitas saja. Jadi tetap mengikuti, tapi sesuai kapasitas diri. Oke, gitu. Kapasitas diri berarti lebih mudah dong malahan ya no buy challenge itu. Kan berdasarkan kapasitas gitu loh. Berdasarkan no buy challenge kamu justru malah menghemat gitu ya kan. No buy challenge. Enggak, ya kan? enggak, tetap enggak sih, tetap enggak. Karena aku tim YOLO ya, dan kamu tim YONO. Mungkin kita harus dengerin ahlinya kali ya. Boleh deh. Biar teman-teman bisa nilai langsung. Oke deh. YONO atau YOLO. Kita dengerin. Kita dengerin aja deh. Jadi semua kembali ke individu masing-masing, Mas ya. Jadi istilahnya kalau bicara tentang teori Maslow itu kan ada teori motivasi itu. Itu ada skala prioritas, ada 6 itu kan. Yang pertama kita bisa tahu ada sandang, pangan, papan. Artinya apa? Artinya sebuah permintaan itu bisa menjadi kebutuhan kan? Contoh semisal kita sekarang lagi berkeluarga nih ya, lagi berkeluarga, baru menikah, kita bicara mobil. Tahapan seperti itu dia masih belum membutuhkan namanya mobil, dia jauh, itu masih permintaan tahapan. Berselang 5 tahun, 10 tahun ketika dia sudah mempunyai 2-3 anak, namanya kendaraan roda 4, itu sudah merupakan sebuah kebutuhan. Jadi itu semua kembali ke individu masing-masing. Bicara tentang YOLO tadi, you know ya, you only need one. Kita kembali ke prinsip ekonomi ya. Sebelumnya kita ada namanya demand dan supply ya, ada permintaan, ada penawaran. Kita bicara tentang permintaan. Bicara permintaan itu adalah bicara tentang ekonomi. Ekonomi itu choice, pilihan. Kita tidak harus jadi orang pintar, kita tidak harus jadi akademisi, kita tidak harus jadi orang yang smart untuk bisa memahami apa itu ekonomi. Jadi ya Re, kalau misalnya si YOLO itu lebih mengutamakan kepuasan instan ya, kalau aku pikir, Nabila pikir gitu ya, kepuasan instan. Kepuasan instan, mie instan kali. Ya dong, kepuasan instan. Soalnya pengennya itu kayak ya udah, aku tuh hidup cuman sekali. Jadi aku pengennya happy gitu. Padahal di dalam hidup itu pasti ada yang rintangan-rintangan yang ada gitu. Contohnya kayak kondisi ekonomi yang ada sekarang. Kan apa-apa serba naik gitu ya. Barang kebutuhan pokok naik. Oke, terus? Terus kebutuhan, ya pokoknya kebutuhan, entah itu barang pokok, bahan pokok, baju pun juga ikut naik kan, baju lebaran pun juga ikut naik gitu ini kan. Apa Nabila lebih
mengkonotasikan kalau YOLO itu negatif ya. Iya sih. Aku sih nggak setuju sih. Why? Aku sih nggak setuju kalau Kalau dibilang aku sih negatif. nggak banget gitu ya. Karena YOLO itu kayak kurang banget gitu. Kurang banget gitu loh. Gimana Ini Bill, kalau karena kamu gimana? YOLO sendiri itu kan You Only Live Once itu lebih lagi-lagi balik lagi ya ke obrolan yang awal tadi. Oke. Kita bahas kalau YOLO itu kita mengikutin dinamika yang ada, kita mengikutin tren gitu, based on kapasitas. Jadi balik lagi kapasitas masing-masing individu. Jadi gak perlu terlalu memaksakan ya. Terlebih apa bener yang kamu omong tadi ya, Bill, soal kondisi ekonomi yang dinamika juga sih sebenarnya, yang naik turun ya. Ya kan. Naik turun. Betul. Jadi bagian ini bisa agak sensitif nih. Iya sih. Gitu. Bisa di ini bagian ini. Terlebih dengan adanya apa ya, berita-berita yang beredar sekarang, dan itu kan juga pengaruh juga kan ke kondisi ekonomi yang ada. Oke. Nah, kalau ngomongin selain kondisi ekonomi kan pasti ada dampaknya juga kan, dampak positif negatif gitu. Itu bisa dikaitin juga sama YOLO sama YONO. Oke. Kalau menurut Rere, YONO sama YOLO ini bisa digabung gitu? Digabung sih enggak juga. Enggak, bukan maksud aku buat digabung ya. Bukan maksud aku buat digabung. Maksudnya dengan kondisi yang sekarang tuh antara YOLO sama YONO itu benar-benar malah semakin ada gap. Iya sih, semakin diperjelas dengan kondisi sekarang. Misalnya gini, ada yang misalnya kapasitas individunya itu hack ya, maksud bukan hack, mampu lah ya. Mereka pasti mengikutin YOLO ya. YOLO. Tapi yang kurang mampu, sorry nih ya, sorry ini mungkin lebih bisa ke yang cukup ya, mungkin kebutuhannya cukup. Itu pasti penganutnya YONO gitu ya kan. But ada juga, apa? Jangan salah, yang cukup pun ada yang mengikutin YOLO. Mungkin itu lagi khilaf gitu kali ya. Cuman menurut aku kayaknya enggak sih. Dia itu lebih kayak orang yang penganut YONO itu dia bakal setia sama si YONO ini. Oke, bentar. Ini ada notif masuk nih. Wih, cepet tuh. Aku cek dulu. Oke. Bentar ya Sobat RRI ya. Ini kan memang mendekati momen-momen Lebaran ya. Dan sebentar lagi memang ada perkelundingan, sorry. Perkelundingan itu sebuah notifikasi yang menggembirakan. Cepat. Oke, udah. Sila buka puasa ini loh. Dia udah masuk. Udah masuk buat beli baju Lebaran. Ya kan? Gitu. Dia boros anaknya. Dia kayaknya penganut itu tuh. Angka kembar gitu. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Terus langsung check out. Iya, dia belanja online ya. Ya iya kan? Iya kan? Penganut angka kembar juga nih dia. Karena memang gimana ya, Bil, momennya bentar lagi nih Lebaran kan. Bentar lagi Lebaran. Udah tinggal berapa hari nih, ngitung berapa hari lagi. Kita harus siap-siap juga. Tapi pasti lemarimu penuh gitu loh, Re. Kayak aduh ngapain sih? Toh jadi kayak boros gitu loh. Sampah juga kan maksudnya. Kayak apa ya? Lebih kayak aduh pusing gitu ya. Pastinya juga yang dipakai nantinya itu aja ya kan. Baju kamu pasti yang dipakai itu aja ya kan. Ngaku deh kamu, apalagi cowok gitu ya, pasti kayak bajunya yang dipakai itu aja gitu ya kan. Daripada seperti itu mending udahlah ya YONO aja, you only need one, butuh satu, setia pada satu gitu. Nggak bisa, bukan masalah ini pada satu ya. Satu. Karena lagi-lagi baik lagi nih, ini momen Lebaran, mendekati Lebaran, gimana pun kita harus YOLO. Tapi Lebaran itu lebih kepada kayak ya udah maaf-maafan aja gitu loh. Lebih ke momennya maaf-maafan, silaturahmi, menjalin silaturahmi, menjalin kedekatan, daripada gitu kita debat terus nggak ada habisnya ini. Oke. Mungkin kita bisa dengerin langsung ahlinya pendapat soal YONO dan YOLO. Oke deh, boleh deh. Bisa kita buktikan gitu ya. Bisa ditampilkan di layar. Oke. Centing. Oke, jadi YONO ini sebenarnya udah lama ya, hanya beda istilah saja. Kuncinya adalah kita memilih antara you want or you need
begitu. Kamu ingin atau kamu butuh, kuncinya itu. Jadi dalam pengelolaan keuangan sebenarnya kuncinya hanya dua, memisahkan kebutuhan dan keinginan. Pasti secara dampak positif ketika kita memilih ya, kita bisa memilih dan memilah mana yang want, mana yang need begitu, pasti akan berdampak pada pengelolaan keuangan. Kita bisa memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang hanya sekedar keinginan. Itu sih dampaknya, jadi nggak akan terganggu mau godaan bertubi-tubi begitu di era gemburan sosial media dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menerapkan Yono, maka nggak usah khawatir, pengelolaan keuangannya dijamin aman. Yang pertama, kita mulai dari diri sendiri. Jadi pengelolaan keuangan memang yang pertama adalah setting mindset bahwa semua itu diawali dari kesadaran diri kita sendiri. Mau sebagus apapun perencanaannya, kalau tidak diawali dari kesadaran diri sendiri, tentu akan sulit begitu ya. Jadi yang pertama, pilih dan pilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan kita pintar-pintarnya kita untuk memfilter apakah ini benar-benar yang saya butuhkan atau ini hanya sekedar keinginan atau menuruti kehidupan dan gemburan sosial media yang luar biasa saat ini. Jadi kita semua pasti punya daftar kebutuhan. Ada kebutuhan primer, kemudian ada sekunder dan tersier. Nah, sekunder dan tersier ini kadang tanpa kita sadari masuk pada list kebutuhan padahal hanya keinginan. Nggak ada salahnya memberikan ruang untuk diri sendiri. Kalau sekarang istilahnya self love, self reward, me time dan lain sebagainya. Masukkan itu dalam pengelolaan kebutuhan kita, tapi secara bijak ya. Jadi jangan alokasinya terlalu besar sehingga nggak bisa menabung atau berinvestasi ke hal yang lain. Jadi pastikan bahwa kita benar-benar punya filter itu. Siapa yang bisa memfilter diri kita sendiri tentunya. Kebiasaan yang baik awalnya dimulai seringkali dari terpaksa. Kita memang harus dipaksa meskipun terasa menyiksa, tapi percayalah ketika kita ada pada track yang tepat untuk menerapkan gaya hidup Yono ini, maka nggak ada masalah tuh. Awalnya berat memang ya untuk memfilter mana yang butuh, mana yang ingin. Belum lagi sekarang dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit ngopi begitu ya. Bukan membatasi, bukan menutup diri. Kita memang makhluk sosial, butuh bersosialisasi, tapi penting nggak sih atau se-worth it itu kah reward yang kita berikan ke diri kita sendiri sampai menggerus untuk pos kebutuhan yang lain. Kalau kita bicara generasi Z, sebenarnya tidak hanya generasi Z ya, bahwa ya yang penting hari ini, besok dipikir besok gitu ya. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu kurang bisa untuk memprioritaskan kebutuhannya. Ya udah, dapatnya hari ini, dimakan hari ini, habis besok pikir lagi. Sebenarnya itu sungguh mengacaukan financial planner ya. Sebenarnya kita semua punya financial planner, hanya skalanya sederhana. Atau seperti ini, misalkan pendapatan saya sekian, uang makan saya sehari sekian, terus itu sudah termasuk bagian dari financial planner. Bagaimana menentukan prioritinya? Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya, meskipun kita Ramadan, tidak Ramadan, THR, dapat THR, kebutuhan akan listrik, air dan lain sebagainya, semua tagihan rumah tangga dan keluarga harus dipenuhi terlebih dahulu. Terus kemudian kebutuhan yang lain, ya kalau Lebaran nggak mungkin kan kita nggak bikin parcel dan lain sebagainya, atau menyuguhkan jamuan di rumah. Nah, monggo disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting kita tidak akan kembali ke nol lagi saldo tabungan kita, apalagi sampai makan tabungan ya, jangan sampai. Karena apa? Jangan sampai momen Idul Fitri, momen kebersamaan dengan keluarga, nanti keluarganya pada pulang ke tempat masing-masing, kitanya yang merana karena nggak punya uang. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu tadi ya kan, narasumber ya. Gitu ya kan. Tadi sempat tipu, ini bisa di ini nggak? Oke. Penjelasan dari ahli ya gitu. Tapi emang lagi manfaat. Lagi-lagi manfaat. Lagi-lagi manfaat pastinya Yono lebih bermanfaat. Enggak dong, nggak bisa gitu. Yolo lebih bermanfaat. Ya udah, oke. Dimulai dari Yolo. Apa manfaat dari Yolo? Pasti nggak ada. Pasti lebih minim. Pasti lebih minim gitu ya. Oke, fine gitu. Oke, aku sebutin dulu nih manfaat di Yolo. Yolo. Yang pertama, kita bisa mengikuti tren dinamika yang ada pada momen-momen tertentu. Oke. Yang kedua, kita bisa menjadi trend center. Oke. Mungkin bisa dijelaskan trend center. Trend center itu pusat dari tren. Oke.
Oke, yang Ya. ketiga manfaat YOLO itu ya, selain kita mengikuti dinamika, kita menjadi trendsetter, yaitu sebuah ekspresif aja sih, bentuk ekspresif. Kita kan manusia yang ada yang sempurna. Gitu. Kita bukan nabi boy. Oh. Enggak, itu bagian itu mungkin dikat ya. Oh. Oke. Ini kasihan yang editornya. Oke, kalau Yono, Ya, Yono kan ya. Jadi Yono, manfaat dari Yono yang jelas karena kamu tuh udah kayak menentukan gitu ya, mana yang Oke. prioritas, mana yang kebutuhan. Kamu bisa ngelis priority kamu itu yang mana dulu gitu ya, teman-teman, sobat RRI. Jadi Yono, pasti penganut Yono itu kayak membuat list dulu, daftar. Mana nih yang utama, mana nih yang kayak kurang penting gitu ya. Maksudnya bukan kurang penting sih, lebih kayak nanti dulu deh gitu. Jadi lebih bisa mengutamakan manfaatnya itu kayak ini loh yang prioritas. Dia bisa menentukan prioritas yang mana. Terus manfaat yang kedua, kamu bisa menghindari namanya hedonisme. Jadi gaya hidup yang lebih minimalis. Karena minimalis itu lebih cakep gitu ya, menurut Nabila sendiri gitu. Lebih kayak clear gitu loh. Teruling clear gitu loh. itu bisa. Kayak jadi clear gitu loh. Bentar, Maksudnya batuk, kayak sorry. jadi hidup minimalis gitu loh. Kamu Oke. bisa kayak ya udah minimalis, lebih apa ya, hemat barang juga, barang kamu dikit, nggak ribet-ribet juga. Kalau milih barang nggak pusing ya kan. Terus yang ketiga, kamu bisa hemat duitnya juga ya kan. Kalau daripada ngikutin tren ya kan, kadangkala kayak apa ya, ngikutin tren itu ngabis-ngabisin duit gitu loh. Kayak beli ini itu, jatuhnya kayak dompet kamu tuh jadi kempis. Lebih baik kamu memikirkan ke depannya, masa depan kamu yang masih panjang ya kan. Ini pasti buat Gen Z ya. Ya Gen Z terutama ya. Masa depan kamu masih panjang, masih butuh biaya sekolah, masih butuh biaya hidup. Jadi Yono itu manfaatnya luar biasa teman-teman ya. Tapi lebih bermanfaat YOLO teman-teman Gen Z. Aduh. Tolonglah. Apakah kita bisa sih menerapkan YOLO Yono gitu? Kayaknya nggak bisa, udahlah. Yono, Tetap YOLO. Yono itu keren nggak sih namanya? Kalau YOLO itu kayak, oh my god. Enggak. Buat teman-teman Gen Z ya sebenarnya, kalau ngomongin YOLO sama Yono tadi, kita kan ngomongin Gen Z nih. Kita lebih nekarin Gen Z tadi. Dengan kalian menerapkan gaya hidup YOLO ya. Menerapkan gaya hidup YOLO nih. Karena kan aku tim YOLO nih. Oke. Tim YOLO. Jadi kamu cuma hidup sekali, manfaatkan hidupmu semaksimal mungkin. Gitu. Daripada dikit-dikit mikir cepet tua ntar. Tapi duit itu bisa kamu tabung, teman-teman, sobat RRI. Duit itu bisa kamu tabung. Intinya apa ya? Lama-lama menjadi bukit gitu loh. Lama-lama menjadi bukit. Apa yang menjadi bukit? Duitnya. Oke. Bisa buat tabungan gitu loh. Ngapain? Iya juga sih. Ya enggak, kan? enggak. Ya Kok kan? juga. Ya Enggak, akhirnya setuju, enggak. hampir setuju gitu, Enggak, hampir. tetap enggak. Ayo, turun. Enggak, tetap YOLO. Apalagi momennya ini. Lagi-lagi kita kan nanti kita ngasih ucapan ya ke pendengar ya sama Iya, pemirsa ya. Oke. Lagi-lagi Lebaran. apa? Mau lebaran gitu. Iya, Yuk, lah. justru malah lebaran pengeluaran kamu kan lebih banyak gitu ya. Ngasih THR ke ponakan-ponakan, ya kan? Pastinya butuh duit yang banyak, ya kan? Daripada kamu menginvestasikan untuk barangnya itu tadi yang sebenarnya kamu tuh udah punya gitu ya. Udah punya, ya kan? Mending ditabung buat ngasih ke ponakan-ponakan. Tapi kalau mampu, Ya alhamdulillah gitu. Iya. Tapi tetap aja gitu loh. Mampu itu bagus. tapi kalau mampu gimana dong? Ya bagus gitu, mampu itu bagus. Oke. Tapi lebih baik dikit gitu lah. Tetap dong. Karena momennya lebaran, momennya Idul Fitri kan. Momennya Idul Fitri semuanya harus serba baru. Karena aku tim YOLO. Semuanya baru, kue-kuenya baru, everything baru. Rumah baru, rumah sih enggak sih. Oke. Perabotan furniture harus baru, pakaian harus baru, dan apalagi fashion ya tetap harus baru gitu. Yang baru itu yang penting adalah pemikiran. Diri kita yang baru, semakin dewasa. Habis puasa kan itu ya, Mungkin kita bisa kasih ini ya, Apa? mendekati lebaran ya. mendekati lebaran gitu ya. Kita ini dulu gak sih? Apa? Tetap dulu. Selamat Hari Raya Idul Fitri gitu Oke, ya. nanti aja, gitu gak sih? Oke. Ntar. Oke. Oke.
Bentar belum. By the way ini By the belum way kita belum selesai, coy. belum dikasih Belum, closing. kita masih gimmick, kita baru Ini belum selesai. Gimana ya? Belum selesai. Dari semua Belum selesai kenapa? Belum. Belum selesai. Oke, sorry, sempat Tadi ada masih ini ya ada teman-teman distract ya. antusias ya tadi. Kita mungkin kasih ini ya, kasih ucapan. aja deh. Kami dari podcast Pinara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tim Yono, tim Yolo ini bisa bersatu. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Tetap aku jatuh pada Yono. Padahal kita udah maaf-maafan nih tadi. Nggak bisa. Tetap aku jatuh hati pada Yono. Oke, Yolo tetap bermanfaat. Oke, sekian podcast Pinara. Monggo Pinara. Pinara. Sampai bertemu di episode selanjutnya. jangan lupa like dan share, komen ya iya, pastinya. komen. Subscribe sih. Oke. Nanti bakal muncul di bawah ini. Ding 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 ding. Sama jangan lupa juga follow Instagram kita di mana, Rere? RRI_Madiun dan TikTok kita RRI_Madiun dan Facebook kita RRI Madiun. Bye bye. See you. Bye bye. Teng 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 teng. Ini udah selesai tolong. Udah selesai. Kalau sudah selesai nggak ada yang masuk gitu ya kayak. Oke. Berarti kamu lebih tekankan di Yono ya. Tekankan di Yono. Ya iya. Oke, cepet gas. Yuk. Nah, itu tadi. Loh, belum. Oh ya, sorry. Sorry. Chord. Ini nggak ada baca doa ya? Nggak ada baca doa gitu. Ya udah kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Kita mau ngapain Bil? Kita mau ngapain? Soal dampak positif, kita bahas dampak positif, dampak negatif. Untuk deh. Ngombe. Tolong unturin Nabila. Irigasi. Yang ini aja. Kayaknya sumber udah toh. Udah kan? Kita bahas manfaat aja. Boleh. Apa? Menyerah. Sehat-sehat pekerja kreatif.